Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Haji Aisyah, yang mana pada video kali ini kita akan membahas part 2 dari bab 2 tentang sistem persamaan linear 3 variabel, yang mana pada video kali ini khususnya kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, seperti biasa, di sini Ibu sediakan diagram alur konsep dan tujuan pembelajaran, sehingga kalian lebih memahami apa sih yang harus kalian pahami pada video pembelajaran kali ini. Nah, di sini untuk diagram alur konsep sistem persamaan linear 3 variabel, video sebelumnya kita sudah membahas tentang menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan pembelajaran, yang mana yaitu tujuannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual ataupun masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi kedua metode ini kita gabung untuk menyelesaikan ataupun memperoleh penyelesaian dari masalah yang diberikan. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membuat model matematika atau membuat sistem persamaan linear 3 variabel dari soal cerita yang dibagikan. Kemudian langkah kedua, eliminasi salah satu variabel, bisa variabel X, variabel Y, atau variabel Z. Nah, petunjuk dari Ibu, kalian eliminasi variabel yang mempunyai nilai koefisien yang sama, sehingga nanti tidak perlu dikali lagi, langsung kalian kurangkan, bisa diperoleh variabel X ataupun variabel yang tersisanya dengan langsung. Kemudian, operasikan tiap pasang persamaan linear 3 variabel sehingga diperoleh persamaan linear 2 variabel. Nah, jadi tadi kan ada 3 pasang. Jadi kalian operasikan misalnya persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 1 dan 3. Nah, kalian eliminasi sehingga diperoleh 2 persamaan linear 2 variabel. Nah, kemudian untuk 2 persamaan linear 2 variabel tadi, kita eliminasi lagi ataupun kalian substitusi sehingga diperoleh nilai kedua variabelnya. Nah, selanjutnya, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah keempat ke salah satu persamaan, pada langkah keempat tadi yang kita peroleh, ke salah satu persamaan linear 3 variabel sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, yang terakhir yaitu tuliskan himpunan penyelesaian. Nah, jadi di sini nanti kalian akan diberikan berupa soal cerita, kemudian kalian rubah dalam bentuk model matematika atau dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian cari penyelesaiannya menggunakan metode gabungan hingga diperoleh himpunan penyelesaian. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh soal yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan soalnya, yaitu di sini sudah ada Ayu yang membeli peralatan sekolah di salah satu koperasi, yang mana dia membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis dengan uang yang dibayarkan ke kasir adalah Rp83.000. Kemudian juga ada Bimo. Nah, Bimo ternyata membeli peralatan juga di tempat yang sama, di mana dia membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis dengan uang yang dibayarkan ke kasir adalah Rp86.000. Kemudian di sini juga ada Chandra, yang mana dia juga membeli di tempat yang sama dan membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis dengan uang yang dibayarkan adalah Rp158.000. Nah, ternyata juga ada Lukman di sini. Nah, di sini Lukman membeli 2 set pensil, 3 penghapus, dan 5 buku tulis
Tetapi dia belum tahu berapakah uang yang harus dibayarkan ke kasir dengan pembelian yang telah dia lakukan. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, seperti biasa, dalam melakukan penyelesaian, tuliskan diketahui. Yang mana di sini diketahui Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis seharga Rp83.000. Kemudian Bima membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis seharga Rp86.000. Kemudian Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis seharga Rp158.000. Kemudian juga ada yang ditanya, jika Lukman membeli 2 set pensil, 3 penghapus, dan 5 buku tulis, berapakah uang yang harus dibayarkan Lukman ke kasir? Nah, kita jawab. Kita misalkan terlebih dahulu, kita rubah yang 1 set pensil, 1 buah penghapus, dan 1 buah buku tulis ke dalam bentuk variabel X, Y, ataupun Z. Nah, di sini Ibu memisahkan variabel X-nya adalah 1 set pensil, variabel Y-nya adalah 1 buah penghapus, dan variabel Z-nya adalah 1 buku tulis. Nah, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel untuk hasil pembelian Ayu, yaitu 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83.000. Ini persamaan pertama. Kemudian untuk pembelian Bimo, 6X tambah 2Y tambah Z 86.000. Ini persamaan kedua. Kemudian Chandra, 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. Kemudian juga ada di sini untuk pembelian Lukman, yang mana diperoleh persamaannya adalah 2X tambah 3Y tambah 5Z sama dengan titik-titik. Nah, karena kita cari maka diberi tanda tanja. Nah, kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini diketahui sistem persamaan linear 3 variabel yang telah kita peroleh. Untuk persamaan pertama, 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83.000. Persamaan kedua, 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 86.000. Persamaan ketiga, 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. Kemudian juga yang dicari adalah ditanya Lukman, yaitu 2X tambah 3Y tambah 5Z. Maka sebelumnya untuk menjawab sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita perhatikan seperti yang kata Ibu tadi, kita perhatikan yang mana variabel yang mempunyai koefisien yang sama. Ternyata di sini satu-satunya yang sama adalah variabel Z pada persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita akan lebih baik mengeliminasi variabel Z terlebih dahulu, yaitu pada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sekarang eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh 3X 3X dikurang 6X diperoleh negatif 3X, 4Y dikurang 2Y diperoleh positif 2Y, Z dikurang Z hilang, habis. Kemudian 83.000 dikurang 86.000 diperoleh negatif 3.000. Sehingga didapat persamaan keempat adalah negatif 3X tambah 2Y sama dengan negatif 3.000. Kemudian lanjut lagi, kita eliminasi variabel Z. Nah, Ibu di sini menggunakan persamaan kedua dan ketiga. Kalian bisa saja menggunakan persamaan 1 dan 3. Nah, jadi kita lanjutkan bersama. Di sini sudah ada persamaan 2 dan 3. Karena variabel Z-nya di sini koefisiennya belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Maka di sini Ibu mengalih persamaan yang pertama ini Ibu kali dengan 10, kemudian persamaan yang kedua Ibu kali dengan 1. Nah, ketika kita kali 10 semua persamaan ini, maka perubahannya menjadi 60X tambah 20Y tambah 10Z sama dengan Rp860.000. Kemudian untuk persamaan kedua, karena cuma dikali 1, maka tidak ada perubahan. Nah, jadi tetap di sini menjadi 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. Nah, sekarang kita eliminasi, kita kurangkan bersama. Untuk variabel Z-nya otomatis sudah hilang. 60X dikurang 2X menjadi 58X. 20Y dikurang 5Y menjadi 15Y, kemudian 860.000 dikurang 158.000 menjadi 702.000.
Nah, sehingga diperoleh persamaan kelima adalah 58X tambah 15Y sama dengan 702.000. Nah, kita gunakan kedua persamaan ini, persamaan 4 dan persamaan 5. Kita eliminasi dan substitusi lagi sehingga diperoleh nanti variabel atau nilai dari variabel X dan variabel Y. Nah, Ibu eliminasi di sini. Sebelum Ibu eliminasi, ternyata tidak ada variabelnya yang mempunyai koefisien yang sama. Maka harus kita kali terlebih dahulu. Yang mana di sini persamaan pertama Ibu kali 15, persamaan kedua Ibu kali dengan 2. Sehingga diperoleh untuk persamaan pertama perubahannya adalah negatif 45X tambah 30Y sama dengan negatif 45.000. Kemudian untuk persamaan kedua perubahannya adalah menjadi 116X tambah 30Y sama dengan 1.404.000. Kemudian kita kurangkan bersama, karena di sini variabel Y-nya sudah sama, berarti variabelnya nanti hilang. Tersisa variabel X. Nah, negatif 45X dikurang 116X menjadi negatif 161X. Kemudian negatif 45.000 dikurang 1.404.000 menjadi negatif 1.449.000. Kemudian karena yang kita cari cuma variabel X, maka kita bagi terlebih dahulu semua ruasnya dengan 161. Negatif 161, sehingga diperoleh variabel X-nya adalah 9.000. Nah, variabel X sudah didapat, kemudian kita cari variabel Y. Nah, di sini Ibu mensubstitusikan variabel X pada persamaan 4. Nah, sehingga di sini, ini kan persamaan 4. Ibu substitusi variabel X-nya, yaitu tadi yang kita dapat adalah 9.000 menjadi negatif 3 kali 9.000 tambah 2Y sama dengan negatif 3.000. Negatif 3 kali 9 menjadi negatif 27.000. Ditambah 2Y sama dengan negatif 3.000. Kemudian, negatif 27.000 Ibu pindah ke ruas sebelah kanan menjadi 2Y sama dengan negatif 3.000 tambah 27.000. Kemudian diperoleh sekarang 2Y sama dengan 24.000. Karena kita cuma mencari Y, berarti nilai Y-nya diperoleh adalah 12.000. Nah, kita sudah dapat variabel X maupun variabel Y di sini. Berarti yang perlu kita dapat adalah variabel Z. Nah, berarti bisa kita substitusi kembali variabel X dan variabel Y yang sudah kita peroleh pada persamaan pertama. Bisa juga kalian menggunakan persamaan kedua ataupun ketiga. Di sini Ibu memilih persamaan pertama. Nah, sehingga ini persamaan pertamanya, kemudian Ibu substitusikan, diperoleh hasil perkaliannya adalah 3 kali 9.000 ditambah 4 kali 12.000 tambah Z sama dengan 83.000. Nah, kemudian 27.000 tambah 48.000 tambah Z sama dengan 83.000. Kemudian 27 tambah 48 menjadi 75.000 tambah Z sama dengan 83.000. Kemudian 75.000-nya Ibu pindah ke ruas sebelah kanan sehingga diperoleh Z sama dengan 83.000 dikurang 75.000. Diperoleh nilai Z-nya adalah 8.000. Nah, sudah kita dapat nih tiga-tiganya, yaitu X, Y, dan Z. Yaitu untuk X nilainya adalah 9.000, dan Y adalah nilainya 12.000, dan Z adalah 8.000. Sekarang, karena yang ditanya adalah Lukman membeli 2 set pensil, 3 penghapus, dan 5 buku tulis, maka uang yang harus dibayarkan Lukman bisa kita misalkan menjadi 2X tambah 3Y tambah 5Z, yaitu 2 kali 9.000, 3 kali 12.000, dan 5 kali 8.000. Hasil penjumlahannya diperoleh yaitu 94.000. Nah, kesimpulannya di sini karena Lukman membeli 2 set pensil, 3 buah penghapus, dan 5 buah buku tulis, maka uang yang harus dibayarkan Lukman ke kasir adalah Rp94.000. Nah, seperti itulah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel.
Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan jangan lupa untuk selalu melakukan latihan-latihan agar lebih bisa memantapkan materi yang Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.